Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa TV Al-Irsyad Pemalang yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak henti-hentinya untuk selalu mengajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Jika kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama dengan kita selalu ingat atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hendaknya engkau bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Namun jika engkau mengkufuri nikmat Allah, maka ketahuilah adab Allah sangat pedih baginya. Pemirsa TV Al-Irsyad Pemalang, pendidikan adalah salah satu upaya untuk meneruskan para pejuang-pejuang terdahulu, para ulama-ulama terdahulu. Anak-anak zaman sekarang ialah menjadi kader untuk meneruskan para pejuang-pejuang terdahulu, para ulama-ulama terdahulu. Maka dari itu, marilah kita didik anak-anak kita di usia dini dengan yang pertama ialah kita didik ilmu tauhid. Di ilmu tauhid ini anak-anak dikenalkan siapa nama Tuhannya, ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan dikenalkan siapa nama nabinya, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikenalkan nama kitabnya, ialah Al-Qur'an. Dan juga tidak lain dikenalkan nama-nama malaikat. Ada malaikat Jibril, Israil dan lain sebagainya. Pendidikan sangatlah penting bagi anak-anak di usia dini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, didiklah anak-anak kalian 3 perkara. Yang pertama, cintailah nabinya. Yang kedua, cintailah ahlul baitnya, yaitu keturunan-keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau caci maki dia, jangan engkau anggap dia itu buruk, karena walaupun buruk itu tetap ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yaitu diperintah untuk mencintai Al-Qur'an. Karena jika anak sudah mencintai Al-Qur'an, maka terdidiklah akhlakul karimah dalam dirinya. Jadi pemimpin yang bisa membaca Al-Qur'an. Jadi presiden yang bisa membaca Al-Qur'an. Jadi polisi yang bisa membaca Al-Qur'an. Jadi tentara yang bisa membaca Al-Qur'an. Intinya yang pertama ialah harus bisa membaca Al-Qur'an. Lalu mengapa anak usia dini harus kita didik untuk bisa membaca Al-Qur'an ataupun kita didik untuk mencari ilmu? Karena mendidik anak di usia dini itu seperti mengukir nama di atas batu, maka tidak akan terhapus untuk selama-lamanya, insyaallah. Sebagai orang tua, di
di samping mengetahui perkembangan anak secara fisik, tetapi juga mengetahui perkembangan anak secara moralitas, secara sosialisasi, sosialitas, dan juga yang terpenting ialah perkembangan ilmu agamanya. Sampai mana dia mengetahui ilmu agamanya, itu wajib bagi orang tua untuk menanyakan kepada anak-anaknya sampai mana perkembangan ilmu agama dia. Harus kita gali terus ilmu agama bagi anak-anak kita, karena ilmu agama ialah ilmu yang paling utama. Al-ilmu afdaluddin, ilmu yang paling afdal ialah ilmu agama. Kemudian data di dalam hadis Rasulullah SAW, data matal insan anhu amaluhu illa salasati aw sadaqu jariyah wa aw sadaqu jariyah aw ilmu yang tafi'u aw waladun sholih. Jika manusia telah mati, maka terputuslah terputuslah semuanya kecuali 3 perkara. Yang pertama ialah sedekah jariyah. Maka dari itu perbanyaklah kita bersedekah selagi kita masih hidup di dunia. Perbanyaklah, itu akan menjadi penolong bagi kita kelak setelah kita mati nanti. Kemudian yang kedua ialah ilmu yang bermanfaat. Amalkanlah ilmu kita, walaupun sedikit setetes, amalkanlah. Insya Allah itu menjadi ilmu kebaikan jariah yang kelak kita akan rasakan setelah kita mati nanti. Kemudian yang ketiga, anak yang soleh. Nah, di sini di dalam masalah pendidikan ialah jadikanlah anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, agar kelak bisa menolong kita ketika kita mati nanti. Kalau bisa hafal Al-Quran 30 juz, karena nanti kelak di akhirat orang tuanya akan dipakaikan mahkota kehormatan. Lalu ada yang bertanya, itu siapa yang memakai mahkota kehormatan? Ya Allah, itu orang tua yang anaknya di dunia hafal Al-Quran 30 juz, Masya Allah. Maka dari itu, dari sekarang kita didik anak kita mencintai Al-Quran sehingga bisa menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Dan tetap lupa juga, selagi orang tua memfasilitasi anak dalam masalah pendidikan, juga tidak luput untuk mendoakan anak-anak kita. Seperti dalam doa yang sudah seperti doa yang sudah di dalam Al-Quran, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi habli walhiqni bis sholihin Rabbana hablana minas sholihin Rabbi auzini an ashkura ni'matika allati an'amta alayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslini fi dzurriyyati inni tubtu ilaika ana minal muslimin, dan lain sebagainya. Masih banyak doa untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang hafal Quran 30 juz, anak-anak yang mempunyai akhlakul karimah, yang mempunyai sopan santun terhadap orang lain dan juga kedua orang tuanya. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.